Kenapa jadi Yesus? Hah? Kenapa jadi Yesus? Nabi Tuhanmu Isa dari yang di mana? Al-Quranmu, Nabi Isa yang di Al-Quranmu bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang di Alkitab kami. Wah, Ngomong hujat aja, masuk YouTube ini, masuk YouTube. Menghujat, kalau mau menghujat aja apa-apa. Di mana letak menghujatnya? Menghujat Di mana aja kau nggak letak apa-apa. menghujatnya? Hujatlah, aku tantang kau menghujat Islam, hujat aja nggak apa-apa, ngomong aja. Gak perlu, bro. Nabi Isa yang di Al-Quranmu bukan. Aku mengatakan sesungguhnya. Menghujat aja kau nggak apa-apa, nampak mukamu nih. Nabi Takut. Isa yang di Al-Quranmu. Masuk YouTube Nabi ini Isa yang di record. Al-Quranmu. Nabi Isa yang di Al-Quranmu bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus di Alkitab kami. Tanggung jawab aku. Kau ini buktikan kalau bukan, ayo buktikan. Ya, Nabi Isa di Al-Quranmu nggak disalib. Pribadi Yesus di Alkitab kami disalib. Buktikan Yesus disalib. Hah? Buktikan. Nabi Isa Tuhan Yesus Kristus di Buktikan Alkitab Yesus kami disalib. mengatakan Buktikan kepada saya bahwa Yesus disalib. Mereka dalam Saya berhenti menjadi apologet kalau ada orang Kristen bisa membuktikan kepada saya bahwa bahwa Yesus benar-benar disalib. Buktikan. Saya berhenti, saya hapus akun saya ini. Buktikan. Buktikan di dalam kitabmu kalau Yesus benar-benar disalibkan, maupun menurut literasi-literasi sejarah. Buktikan. tangannya berlubang, tangan Tuhan Yesus Kristus berlubang. Tangan Tuhan Yesus Kristus berlubang. Inilah tanganku. Itu kenapa tuh? Itu kenapa ada gereja Isa Al-Masih itu siapa yang mengatakan Nabi Isa sama Yesus itu siapa? Siapa Dengar, mengatakan? biar ku jelaskan ya. Biar ku jelaskan. Kau tuh maling teriak maling, tahu kau? Maling teriak maling. Ya Bisa kau ku ini. jelaskan. Maling Bisa ku teriak jelaskan. maling nih kau. Itu gereja Isa Al-Masih. Kenapa pakai nama Isa? Kenapa gerejamu pakai nama Isa? Bisa ku jelaskan. Jelaskanlah. Bisa, oke. Ku bilang tadi apa? Nabi Isa yang di Al-Quranmu berbeda dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang di Alkitab kami, oke? Ini siapa? Ini siapa ini? Isa ini siapa? Isa Al-Masih siapa? Dengar dulu. Sebelum biar ku jelaskan, tapi mau Itu tuh gereja Isa Al-Masih itu Isa yang mana itu? Isa hantu itu. Jelaskan. Biar ku jelaskan. Hah? Siapa itu? Isa yang mana itu? Nabiku itu itu nama nabiku. Kenapa kau pakai jadi nama Bisa gereja? ku jelaskan. Bisa ku jelaskan. Itu nama nabi kami. Kenapa kau jadikan nama gereja? Bisa ku jelaskan. Jelaskan, coba jelaskan. Oke, tenang ya. Sebelum Nabi Muhammad muncul di Arab 1400 tahun lalu, orang-orang di Arab sudah mengenal Isa Al-Masih, tapi bukan merujuk sebagai nabi, melainkan sebagai sembahan. Mana buktinya? Buktinya, datanya mana datanya? Di Al-Quranmu. Di mana datanya? Di mana dikatakan? Di mana dikatakan Nabi Isa Tuhan? Di mana dikatakan? Dengar dulu. Ngarang namamu itu. Ini menghujat namanya, menghujat berbicara sesuatu tanpa data. Mana datanya? Kan ada itu tertulis di Al-Quranmu. Di mana Al-Quran? Di surah berapa, ayat berapa Nabi Isa dikatakan Tuhan? Di mana? Di Al-Hadismu atau di Al-Quranmu ada di Gundulmu itu literasinya. jelas-jelas di dalam surah Al-Maidah ayat yang 126 Nabi Isa itu disidang oleh Allah. Tahu kau? Wahai Apa Isa katanya? ibnu Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka bahwa engkau dan ibumu adalah dua Tuhan selain aku, kata Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mungkin mengatakan apa yang bukan hakku. Allahu Akbar. Oke. Tidak berani Nabi Isa itu, tidak ada satupun dalil. Buktikan kepada saya, silakan. Ya, dengar dulu. Itu artinya, dengar dulu. Itu artinya sebelum Nabi Muhammad muncul di Arab, berarti orang-orang di Arab sudah mengenal Nabi Isa Al-Masih, bukan Nabi Isa, bukan sebagai nabi. Ya, di mana tertulis? Di mana tertulis? Setelah itu yang tadi yang kau baca kan sudah sebelum Taikmu Nabi itu, Muhammad taikmu itu. Sebelum Al-Quranmu ada di Arab 1400 tahun lalu, orang-orang di Arab sudah mengenal Isa Al-Masih. Dalilmu mana? Dalilmu mana? Kau baca tadi. Ya di mana itu? Kok aku baca tadi? Di mana dikatakan Nabi Isa Tuhan di situ? Setelah muncullah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengklaim Apa bodoh kali orang ini? sebagai nabi.
Setelah muncullah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengklaim bahwa Isa Al-Masih itu sebagai nabi dan Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? sementara di Alkitab nyata-nyata Tuhan Hati-hati Yesus kau bicara, hati-hati. Masuk YouTube ini kau dicari orang. Hati-hati kau bicara. Di mana dikatakan di Quran? Di mana dikatakan di Quran? Yang kau baca Tunjukkan, tadi. bukan jelaskan datanya mana data. Tertulis di mana itu? Yang kau baca tadi. Weh, itu Yang beda kau baca- konteks, bodoh. Beda konteks. Itu artinya orang-orang di Arab sudah mengenal Isa Sok Al-Masih. tahu kau ini. Itu artinya orang-orang di Arab sudah mengenal udah Isa gila Al-Masih, orang ini. tapi bukan merujuk sebagai nabi, melainkan sebagai sesembahan. Udah. Sudah. Setelah muncullah Nabi Muhammadmu, maka Nabi Muhammadmu mengklaim Isa Al-Masih itu sebagai nabi dan mengatakan tidak disalibkan. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Di mana tertulis itu? Kau nih King Kong mengarang. Tidak pernah Nabi Muhammad itu mengatakan Nabi Isa tidak disalibkan. Nggak ada di Quran. Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, bodoh. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, bodoh kali kau ini. Al-Quran itu firman Tuhan, wahyu Tuhan yang dituliskan. Itu Allah bercerita, bodohnya kau ini. Berani kau ngomong kayak gitu depan ulama. Nabi Muhammad yang mengatakan, diketok kepala pakai tukul. Sembarangan. Di mana tertulis Nabi Muhammad mengatakan itu di mana? Termute kau tuh King Kong. Sembarangan ini kalau bicara ini, nggak jelas kau ini. Di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu yang mengatakan seperti itu? Tertulis di mana? Ini aku buka mute, tertulis di mana? Nggak boleh ngarang, nggak boleh. Kami kalau berbicara tentang Kristen bawa data, bawa dalil. Di mana tertulis? Dalam Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Wih anjir, sama mukanya cok. Yang kau baca tadi. Apa yang ku baca tadi? Mau diskusi sehat. Loh, iya diskusi sehat. Iya, ku baca tadi apa? Di Al-Quranmu tadi, di Al-Qurannya. Iya, di mana tertulis? Dibilang tadi, apakah Isa Al-Masih kau mengaku sebagai Tuhan? Loh, Tidak. Itu artinya orang-orang di Arab sudah mengenal Isa Al-Masih, tapi bukan merujuk sebagai nabi. bodoh. Itu artinya begini, saudara. Ada beberapa orang sekumpulan orang yang menuhankan Nabi Isa. Tahu kau? Di mana? Di mana? Loh, bodoh kali kau ini. Di mana? Kau minta data kita nggak? Loh, Iya, di mana? Di Arab atau di Israel? Bani Israel yang menuhankan Nabi Isa. Bodoh Lalu ini. orang-orang Nasrani yang di Arab menuhankan siapa? Orang-orang siapa? Orang-orang Nasrani yang di Arab Saudi menuhankan siapa? Sebelum datangnya Nabi Muhammad. Iya. Ya menuhankan Allah, bertauhid kepada Allah. Bukan Gila ini. menuhankan Isa Al-Masih. Ya tidak menuhankan Nabi Isa. Sekelompok orang menuhankan Nabi Isa. Makanya dikatakan Nabi Isa itu diutus untuk orang-orang yang tersesat dari Bani Israel. Orang-orang yang tersesat itulah yang kebanyakan menuhankan Nabi Isa. Orang-orang kafir kayak kau ini. Berarti orang-orang Nasrani di Arab sudah menuhankan Allah SWT. Ya iyalah. Lalu kenapa dijajah Di mana tertulis? Di mana? kenapa dikatakan tersesat? Tertulis di mana? Di Al-Quran atau di Al-Hadis? Iya di mana? Surah berapa? Ayat berapa? Loh di Al-Quranmu, di mana dalilnya mana? Kau tahu dari mana? Baca di mana? Baca di mana? Baca di mana? Nasrani nggak tersesat. Baca di mana? Kau yang mendalilkan, kau tanggung jawab. Baca di mana? Oh, berarti Nasrani nggak tersesat. Baca di mana? Ngarang King Kong ini bodoh. Mantap. Ini mana tertulis? Nasrani nggak menuhankan Isa Al-Masih ya? Di mana tertulis? Oh, oke lah, mantap. Masuk Bang Ardi. Mantap. Masuk Bang Dah. Enggak, lanjut aja. Di lanjut. Di macet kau. Lo kemana? Buktikan dulu. Buktikan dulu, Mana yang kau katakan tadi, buktikan dulu. Apa mau dibuktikan?
Buktikan yang kau sampaikan tadi kepada kami, yang kau narasikan sedari tadi, kau buktikan itu tertulis di mana dalam Al-Quran. Yang mana banyak yang kunarasikan tadi? Semua yang kau katakan, kau bilang ada di Quranmu itu tertulis di mana? Surah berapa, ayat berapa, di mana? Nggak ingat lagi aku. Ya gak ingat lah, kau nggak pernah tahu bodoh. Kau dengar aja itu, dibodoh-bodohi kau sama pendeta. Thanos. Gini kura-kura ninja ya. Gini kura-kura ninja ya. Jadi gini kura-kura ninja. Pribadi lah, tapi diskusi sehat. Kau nyerang Tuhanku, nyerang nabiku, padahal tak ada dalil. Kalau perlu ku tinju kau. Berarti Nabi Isa yang di Al-Quran bukan pribadi Tuhan Yesus di Alkitab ya? Nah, jelas, masuk Bang dah. Ya begini, Nabi Isa yang di Al-Quran bukan pribadi kura-kura Tuhan Yesus di ninja. Alkitab ya? Kura-kura ninja, dengerin dulu. Begini loh, kalau diskusi itu jangan pakai menghujat, dan kalau bernarasi itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika Anda bernarasi mengatakan Nabi Isa begini dan begitu, dengerin dulu. Makanya dengerin dulu. Ya dengerin dulu, kau ngomong dengerin dulu. Hoi, kura-kura ninja, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ada orang ngomong kok. Tap layar teman-teman, di share dan posting ulang. Ayo tembus 10k ya, tembus 10k, Masya Allah. Gas teman-teman. Follow yang ada di atas, follow akun Bang Ardi Aki Jimen sama akun saya teman-teman. Di follow. Silakan Bang Ardi masuk. Ya gini ya kura-kura ninja ya. Nander mengatakan sama loh. Allah SWT yang di Al-Quran dengan yang di Alkitab. Ustaz Nandar mengatakan bahwa ini konteksnya mau dibawa kemana? Saya tanya dulu, konteksnya mau dibawa kemana? Kalian tadi mengatakan bahwa isi Alkitab kami dan isi Al-Quran tidak berasal dari sumber yang sama. Sementara Ustaz Nandar mengatakan bahwa pribadi Allah yang di Alkitab kami itu sama dengan. Jangan bawa orang lain kalau berdiskusi. Sama orang lain, kita aja di berdiskusi jangan bawa orang lain. Jawabannya jangan bawa orang lain. Kalau saya dengerin dulu. Kalau saya bawa pendeta Anda yang sudah mualaf, mau Anda? Mau? Berarti aku gini mau bro. Enggak, saya tanya. Kalau saya bawa pendeta Anda yang mualaf, dengerin dulu. Aku siap mewakili seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Mengatakan bahwa kura-kura ninja, dengerin dulu. Itu berbeda dengan Allah yang dengerin dulu. Dengerin dulu, kau dengarkan dulu kura-kura ninja ya, dengerin dulu. Kalau berdiskusi itu jangan bawa-bawa orang lain. Kalau kau ngomong bawa orang lain, mau kau saya bawakan pendetamu yang sudah mualaf, mau? Silakan. Mau? Silakan. Ya berarti kesimpulannya kau juga harus mualaf. Kau pendetamu mualaf. Ayo. Oh berarti si Nandar bukan Islam. Loh, apaan? Kok gak nyambung sini? Bukan Islam ya? Oh ini kemana-mana omongan. Dengar tuh. Makanya begini bro, begini. Makanya bernafas itu yang hemat. Jangan semuanya dibuka. Bernafas Ustaz yang hemat. Ustaz Nandar ketika kutanya. Jangan bawa orang lain, Enggak, diskusinya sama kita, bukan sama Ustaz Nandar. Kenapa jawaban kalian berbeda-beda gitu? Loh, gimana sih? Nah, sekarang Ustaz Nandar ada nggak di sini? Ada nggak Bang Nandar di sini? Ada nggak? Oh begitu ya. Berarti jawaban begitu ya. Sumpal juga mulutmu lama-lama. Thanos. Lama-lama sumpal juga loh. Berarti jawaban itu nggak bisa mewakili berarti semuanya kau artikan semuanya sendirilah. Serah kau lah, kau artikan berarti gitu aja lah. Suka kau. Dasar. Aku kalau kalian tanya, apakah Allah SWT yang di Al-Quran sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Ya makanya dijawabnya itu adalah versi sendiri. Jangan bawa orang lain, jangan bawa Bang Nandar, jangan bawa Bang Nandar, jangan bawa Bang Zuma, jangan ke situ. Aku bisa kita mewakili diskusinya seluruh umat Kristen di dunia ini, mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi di Al-Quran berbeda dengan pencipta langit dan bumi di kita. Baik, kamu bisa mewakili umat Kristen di dunia ini, betul? Ya. Yakin? Dalam hal itu, yakin nggak? Langit dan bumi. Loh, yakin nggak? Yakin. Oke, siapa pencipta langit dan bumi di kitabmu? Pribadi Allah yang di Alkitab kami yang adalah Roh. Saya tanya Tuhan, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi di kitabmu?
Pribadi Allah sang pencipta langit dan bumi. Saya tanya siapa nama Tuhan? Nama Tuhan. Nama Tuhan. Pribadi Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi yang adalah roh. Berarti namanya siapa? Namanya siapa? Aku Namanya adalah siapa? aku. Aku adalah aku. Namanya aku adalah aku, Gundul. Namanya siapa kok ditanya nama? Kok aku adalah aku? Saya nggak tanya kamu, saya tanya nama. Itu namanya. Siapa Aku namanya? adalah aku. Oh, Aku adalah aku. Nama yang saya tanya nama, bukan aku adalah aku, kamu adalah kamu adalah aku. Saya nggak tanya itu. Yang penting pencipta langit dan bumi Yang penting diskusi kok. dan bumi. Tuh teman, diskusi kok, tuh teman, diskusi kok yang penting. Gundulmu itu yang penting. Ayo jawab, siapa namanya? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa namanya? Yahweh. Apa namanya? Namanya siapa? Yahweh. Di mana tertulis Yahweh pencipta langit dan bumi, di mana? Di perjanjian lama. Di mana? Di mana tertulis? Nggak ingat. Modal congor. Mana ada Yahweh? Makanya jangan cuma modal congor. Kalau diskusi naik ke atas begini, minimal itu diisi dulu ingatannya, memorinya diisi dulu. Setelah itu terjun untuk bertanding. Kau otakmu nggak ada isi, kau naik ke atas dibal-balin, kau kucluk. Dasar kura-kura ninja. Aku tadi cuma bertanya itu aja. Nah, saya juga bertanya itu aja. Saya juga bertanya itu aja. Di mana Oke siapa lah ya. nama Tuhan Aku langit punya. dan bumi yang katanya kau mewakili Kristen? Tunggu. Kau kan mewakili Oke lah, Kristen. aku punya. Kau kan mewakili Kristen. Jangan kabur. Jangan kabur ya, mau kemana kau? Siapa mau kemana? namanya? Yahweh katanya. Di mana tertulis Yahweh mencipta langit dan bumi? Kabur. Dasar pendol korek. Assalamualaikum Dina Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 6600K ya, 6600 Kelvin di atas. Di-follow. Minta tolong di-follow akun Bang Host Kata Bible itu 1M itu di tiap layar lagi. Usahakan sampai layar Anda minimal retak. Ya, maksimal pecah gitu kan untuk tap-tap layar. Dan tap-tap layarnya ada love orange di atas diklik. Dan jangan lupa follow saya. Ini akun saya, ini tak kasih tahu teman-teman ya. Akun saya ada 12. Ini yang ke-9. Kalau saya nggak punya akun karena gak ada ke-banned, saya nggak bisa dakwah lagi. Maka minta tolong akun saya di follow, akun hostnya di follow, akun Dinda Jimen di follow, akun Dina Natali silahkan di follow juga, kan begitu. Semoga teman-teman yang selalu support Komal kita, Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Entah itu yang tap-tap layar, yang share dan posting ulang, yang sudah mau follow kita. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Di sini ada 6.600 mata memandang. Kalau follow semua, maka di sini menjadi 12.000 harusnya di sini. Ini masih 2.000 teman-teman. Saya nggak minta koin, sekali lagi teman-teman. Sekali lagi saya tidak minta koin. Saya hanya minta di follow. Tapi kalau teman-teman maksa memberi koin ke saya nggak bisa nolak. Itu kelemahan saya teman-teman. Itu kelemahan saya. Kalau dikasih koin saya nggak bisa nolak. Tapi saya nggak minta koin ya. Sekali lagi saya nggak minta koin. Saya hanya minta di follow. Saya hanya minta di follow. Serius. Di follow aja. Oke, gitu aku kembalikan kepada host. Silakan host. Oke, kabar baik. Selamat malam, kabar baik. Aku minta koin lah. Ntar dulu, selamat malam lah. Bentar dulu, kabar baik. Kono wis di jalan ya. Ya, Vincentius, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke bang, silakan buka kamera. Kita berdiskusi. Kabar baik ini kuturunkan aja, lagi noise dia. Ini lampu di rumah saya lagi mati, padam ini bang. Kenapa semua Kristen begitu? Setiap disuruh diminta begitu. Kenapa? Ini padam. PLN-nya padam bang. Anda di mana, tinggal di mana Anda? Di rumah lah, padam di Ya, rumah. lokasi mana? Di mana lokasi rumah Anda itu? Saya ini di Kalimantan Timur bang. Kalimantan Timur mana yang padam? Kaltim daerah mana? Saya di Kaltim. Saya di ini Samarinda.
Om, bohong mulutmu Samarinda Padam. Di mana Samarinda Padam? Samarinda seberang. Samarinda seberang di mana kau tinggal? Nggak ada padam-padaman di Samarinda. Ini rumahku nyala. Kau tinggal di mana? Ini padam ini. Lihat. Loh, aku di Samarinda rumahku nyala. Kenapa rumahmu mati? Ini lihat ini, gelap ini. Bohong aja ini. Seberang di mana kau tinggal? Di kilo 20 sana. Nah. Ya udah lanjut Pak Vincent, silakan berdiskusi sama Bang Ardiansah, sama Kijimen atau Natali, silakan. Ya silakan. Ya Silakan Vincent. Ya, ini temanya apa? Buktikan Yesus disalib, itu temanya. Mau itu. Oke. Pendeta katanya nih, pendeta katanya dia. Oh ya, buktikan Yesus disalib, silakan. Ya di Alkitab kan jelas itu ditulis. Jelas-jelas benar atau jelas-jelas nggak paham? Jelas benar itu ditulis. Di mana tertulis? Ya di Matius, Markus, Lukas. Matius berapa? Matius berapa? Markus berapa? Lukas berapa? Yohanes berapa? Matius itu mulai pasal 18, 19, 20-an itu sudah mulai itu. Berarti sampai pasal 20 Yesus sudah disalib. Ya kita lihatlah, saya kan mati lampu, kalau enggak saya bisa buka kitab ini. Kok jadi saya yang repot sekarang? Bukan repot Bang, intinya di dalam Bible itu memang tertulis bahwa Yesus. Di mana Matius berapa? Iya Matius berapa? Kasih tahu saya. Ya kita bukalah Matius pasal. Ya buka 25. dulu silakan. Buka dulu. Wah, itu ada masjid nyala. Masjid nyala itu pun. Pakai genset masjid sebelah. Alasannya ada jadi. Masjidnya pakai genset Bang. Betul, masjidnya pakai genset. Ya udah, Matius berapa? Kebetulan saya di samping masjid ini, di samping Iya, rumahnya Pak Ustadz. Ya Matius berapa? Habis Saya ambil dulu kali. kitab lah. Saya ambil Ya dulu. ambil kitab, ambillah. Jangan sampai saya yang repot lah. Kenapa Nanti kebiasaan teman-teman Oten ini loh? Enak juga. Ya betul, bagus itu. Kenapa teman-teman Oten kok suka merepotkan kami gitu loh? Ketika mereka yang menyebutkan kami yang repot. Lari suara angin Bang dah. Oh suara angin. Sorry sebentar, aku kencengin dulu ya anginnya. Bentar. Aman lah ini kayaknya. Aman lah ya. Aman ya. Mantap, ada Bunda Natali. Weh Bunda. Bunda Ini ini masuk di YouTube nggak nih? Ini di Levin masuk kan? Masuk. Judulnya Disapa dulu apa? dong host, Bang Ardi disapa dulu dong. Kan udah sapa tadi. Di Ya, YouTube halo. Natalia Iriani kan belum disapa saudara-saudara Oke, kita itu. penonton YouTube-nya Natalia Iriani, selamat malam. Assalamualaikum, Masya Allah. Lanjut Bang dah. Masya Allah. Ya, Buka apa mute itu Vincent, kau buka Ini mute. aku gedein. Silakan. Itu lihat Yesus disalibkan. Iya berapa Matius berapa itu? Katanya Matius. Kok jadi Markus? Kuceluk. Ini Matius. Ah, Matius 27 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 32. Di mana tertulis Yesus disalib? Di mana? Di mana tertulis? Saya tanya ayatnya, tanya perikop boy. Lampunya nyala. Ya nggak tahu, lampunya nyala itu barusan. Pakai senter ini Bang, pakai senter, bukan pinter. lampu ini. Ya udah. Mana? Matius berapa? 27 berapa? Wih. Mak. Ngelek, kuy. Ngelek. Kan dia Ngelek. Wah ini udah gak ngerti ngelek. Gimana ya ngomongnya ya? Gimana ngomongnya?
Ngerti ngelek nih orang. Ngelek kuy. Vincent. Ngelek Vincent. Ngelek Vincent. Ngelek kuy. Mak. Acau kali Bayu, udah naikin yang lain aja lah Dinda Jumen. Makan. Kan ngelek sih. Siapa ya? Bentar ya. Ya. Apa mah? Habis ini sekolah nisaan ya? Iya. Wih, Dinda Natali. Ngapain Dinda? Nongkrong lah, mejeng dulu, belum ada oten. Mejeng. Mejeng dulu kita. Gimana Malang? Aman ya? Alhamdulillah, aman-aman. Katanya kemarin ada angin ribut di sana, betul nggak? Gak tahu aku. Aku di dalam rumah terus soalnya. Siapa yang misahin angin ribut itu? Oh, gak tahu kalau itu kayaknya di luar kendali saya itu. Alam nak. Iya. Teman-teman, kalau bilang cantik harus bilang Masya Allah begitu ya teman-teman ya. Iya biar nggak ngirim boleh ayin bilang, ya. nggak boleh ngetik cantik doang, nggak boleh. Biar nggak ngirim ayin. Masya Allah gitu. Ya. Jangan innalillahi, ngarang aja masuk innalillahi. Itu Masya mah Bang Allah, Ardi itu yang bilang innalillahi. Oh. Mana nggak ada oten lagi nih? Ini masih dicarikan sama hostnya mana? Ntar, ini aku naikin lagi dek. Dalam gitu, taruh situ. Papa Akbar di sini ya. Hey Neken. Halo Neken. Halo Bang. Halo. Kristen Islam. Kristen Bang. Oke, buktikan Yesus disalib. Di Alkitab banyak Bang kisahnya Bang. Di mana tertulis? Contoh ya di Injil lah Bang, Matius. Di Injil mana? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Yohanes saja, Yohanes bisa. Yohanes berapa? Yohanes 19 ayat 17 contohnya. Silakan bacakan apa isinya. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar. Udah disalib itu belum? Udah disalib belum Yesus? Sambil memikul salibnya. Itu siapa yang memikul itu? Yesus. Terus sambil memikul salibnya dipikul, udah disalib belum berarti? Belum, tapi dia yang mana yang Yesus disalib saya tanya? Itulah satu. Lalu di ayat 18-nya. Belum kok. Benar, itu ayat 17-nya, ayat 18-nya, dan di situ dia disalibkan mereka bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain. Oke, pertanyaan saya adalah ketika Yohanes menuliskan Yesus disalib, Yohanes tahu dari mana? Dia ada di situ. Kata siapa? Ya memang dia di situ Bang. Iya, kata siapa? Ya. Kata siapa dia ada di situ? Kata siapa? Anda kata siapa ya Yohanes ada di situ gitu loh. Gini, info dari mana Anda? Hah? Kita Bang. Iya, kata siapa? Ada salah satu kisah di Injil itu. Yesus di mana tertulis? Ada kisah di Injil, saya lupa ayat Bang. Saya bukan apologet Bang. Ada kisah di Injil itu tertulis begini Bang. Yesus bilang sama Yohanes, ini Maria ibumu. Dia akan jadi. Di mana ada tertulis Yohanes di situ? Di mana tertulis Yohanes? Ada? Ya ada Bang. Enggak ada Bang. Baca Yohanes 19:25 coba baca. Yohanes 19:25 baca. Kayaknya Abang banyak baca Alkitab dibanding yang lain, hafal lah Bang ya. Oh pasti kalau itu. Udah nggak usah. Silakan. Silakan baca. Yohanes 19:25 sama 26 baca. Oke.
Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara ibunya Maria Istiqropas. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, jadi Di mana tertulis Yohanes itu? Di dalam Ada nggak tertulis Yohanes? Enggak, dalam tafsiran murid yang dikasihinya. Tafsiran. Oh ya iya bang, kita harus menafsir bang. Loh, gimana sih? Tertulis Yohanes bukan? Ya, murid yang dikasihinya itu bang, siapapun. Pertanyaan saya, menyatakan ketika itu Yohanes, bang. ketika Cuma abang yang Yohanes bilang itu nggak Yohanes. santai dulu bang ya, Iya. santai dulu ya. Abang Ketika Yohanes menuliskan murid yang dikasihnya, fokus. Ketika Yohanes menuliskan dan dekat salib Yesus ada ini dan ada murid yang dikasih Yesus. Ketika Yohanes menuliskan itu, Yohanes tahu dari mana? Maksudnya? Nah kan nggak fokus kan? Fokus. Dengerin pertanyaan saya. Ketika Yohanes menuliskan dan dekat salib Yesus ada ini, ada Maria Istiqropas, ada Maria Magdalene dan murid yang dikasihinya. Pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana? Bahwasanya di dekat salib Yesus ada ini. Tahu dari mana? Ya dia lihat sendiri menurut saya bang. Di mana tertulis Yohanes lihat sendiri? Wah, ini sama pertanyaannya. Di mana tertulis Yohanes tidak lihat sendiri? Kenapa? Enggak, itu pertanyaan. Abang berharap semuanya tertulis, tidak mungkin, bang. Lo enggak, kenapa enggak jawab? Sekarang bertanya, di mana tertulis? Lo jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Fokus pertanyaan saya dong. Enggak, abang jawab dulu. Di mana santai dulu. Yohanes tidak ada di situ. Di mana tertulis Yohanes tidak ada di situ? Buktinya nggak tertulis Yohanes di situ, gimana sih? Salah, abang. Itu abang menafsir. Abang menafsir. Bang, saya tidak menafsir. Saya tidak menemukan. Abang sedang menafsirkan. Ya santai. Saya tidak santai bang, santai dulu ya, santai ya. Oke, menurut Anda yang nulis ini adalah Yohanes, betul? Iya, saya yakin ini. Oke, penulis itu orang keberapa? Orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga? Penulis itu sebagai orang keberapa? Penulis itu bisa Wah, orang ngerti. pertama, bisa orang kedua, bisa orang ketiga. Anda sekolah di mana? Bisa. Loh, penulis itu Anda sekolah di mana, bro? Iya, bisa. Contohnya gini. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya menceritakan seseorang yang merupakan cerita orang. Berarti saya orang kedua saat itu. Saya kalau tanya saya penulis. Kalau saya tanya pertama, penulis ini loh. Menceritakan apa yang dialami kan begitu. Bentar. Teman-teman yang di bawah ini yang typing on cam ini orang nggak bisa on cam, pengikutnya cuma 5. Kalian ini gimana ini? Woi. Gak bisa on cam dia, nggak bisa dipaksa. Udah, lanjut, mengerti silakan. Iya, makasih. Nah, santai bang ini kan, santai bang. Anda pernah belajar bahasa Indonesia nggak bang? Ya pernah bang, cuma diajarin nggak penulis ketika saya menulis maka saya orang keberapa? Ketika saya menulis, saya orang keberapa? Tergantung. Kalau dia menulis cerita dia orang pertama menurut saya bang. Saya salah abang koreksi. Bang, lulusan terakhir apa bang? Lulusan terakhir apa? S1 bang, S1. Hah? Siapa dosenmu? Kayak gini S1-nya. Rusak kali bang. Ya lanjut bang. Gimana? Menurut abang gimana? Yang namanya penulis itu pasti orang pertama, nggak mungkin orang kedua. Orang kedua itu apa sih? Saya tanya kepada Anda. Anda ngerti nggak pronomina? Oh, nggak ngerti bang, nggak ngerti. S1 nggak ngerti pronomina. Ngerti bang. Lu S1 lo ini S1 nggak ngerti pronomina. S1 lo. Nggak ngerti bang. Ini pelajaran SMA lo. Iya bang, nggak semua pelajaran itu kita ingat loh bang. Lu ini simpel loh. Mana semua pelajaran itu kita ingat bang? Astagfirullahaladzim. Oke, saya tanya sekarang. Oke. Anda nggak ngerti pronomina. Oke. Saya tanya sekarang. Kalau kamu itu orang keberapa? Saya orang pertama. Kok saya? Kamu orang kedua. Gimana sih? Nah, kamu orang kedua. Kamu orang kedua. Kalau mereka? Kamu orang ketiga mungkin bang ya. Mereka orang ketiga. Berarti orang ketiga apa?
Oh, enggak paham aku bang. Maksudnya gimana? Bang? Walah, cuk. Tak pikir yang ngerti. Mereka itu orang ketiga jamak, Bang. Oh, siap. Jago kali ya bang ini. Lanjut bang. Kalau kamu orang kedua berapa? Orang kedua apa? Tunggal berarti bang. Tunggal. Kalau dia orang ke apa berapa? Belajar bahasa Indonesia kita nih bang. Orang kedua. Loh iya jelas. Tunggal. Karena kita mau pakai bahasa Indonesia, Bro. Siap. Ini selalu berisik nih orang. Turun aja. Selalu naik kemana-mana berisik lah. Ayo, silakan. Kalau aku orang keberapa? Orang pertama berarti. Nah, kalau penulis orang keberapa? Penulis. Kalau yang nulis saya. Orang pertama berarti ya. Nah, kalau yang nulis saya, maka sayalah orang pertama. Kalau Oke. yang nulis Anda, maka Andalah orang pertama, betul? Oke. Kalau yang nulis Yohaneslah orang pertama, betul? Oke. Lanjut. Paham nggak? Iya. Mulai Kalau nggak paham bahasa Indonesia, saya nyerah nih. Mulai paham lah sih. Oke, mulai paham, pintar. Sekarang baca Yohanes 21:24, baca. Tak cari sih. Walah, cuk ke apa leh? Kok bisa bang hafal kitab ya? Ini coba Gampang lah bahasa Indonesia kok. Orang Kristen nggak ada yang hafal bang. Selamat malam Rasulullah. Kitabmu bahasa Indonesia kok. Gimana kok bisa? Iya kalau original text baru agak lumayan lah ya kan. Ini original apa bahasamu bahasa Indonesia kok bisa. Oke. Enggak artinya abang. Ayo baca. Abang menggunakan banyak waktu abang untuk membaca Alkitab itu sih yang ku tangkap. Kami tidak. Ya betul. Sehingga Kita saya agak-agak menemukan bandel. betul. Sehingga saya menemukan bahwasanya kitabmu itu bukan kitab suci. Betul itu sepakat saya. Itu tafsiran abang, silahkan. Oh, enggak, saya bisa buktikan nanti. Bisa. Bisa saya buktikan. Bang, silakan tafsiran abang. Ya Gimana, sekarang Bang? baca dulu Yohanes 21:24. Baca. Oke, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa Oke. kesaksiannya itu benar. Oke. Yohanes sebagai penulis berarti orang Sama, ya. Oke, pertanyaan saya, dialah murid, dia itu orang keberapa? Orang kedua. Astagfirullahaladzim. Iyalah, dia kan orang kedua tadi. Abang ini. Coba abang ketik di Google, ketik dia orang keberapa. Coba ketik dia orang keberapa. Ketik aja dia orang keberapa. Coba ketik. Gini S1 cuk S1 ndi iki? Sopo dosene mbiyen? Kacau kali abang ini. Dia orang Kacau. keberapa? Kacau Dia S1 orang loh. keberapa? Dia ketik. dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Oke. Orang keberapa? Orang ketiga tunggal di sini, Pak. Penulisnya Yohanes orang pertama, betul? Oke. Orang pertama dengan orang ketiga sama nggak? Bisa beda. Iya, beda. Beda. Ya. Dialah murid. Berarti orang ketiga yang murid. Iya. Orang ketiga yang Yohanes berarti kan? Iya, betul. Orang pertama siapa berarti yang nulis ini? Iya, Yohanes. Loh, Yohanes orang ketiga kucluk. Enggak. Iya, Bang. Aku pernah baca tafsiran itu. Yohanes Artinya itu Yohanes- orang dengerin. Ya, Dengerin, silakan. Oke. Yohanes itu orang ketiga di situ kan? Betul. Yohanes orang pertama kan? Yohanes kan penulis. Penulis orang pertama, betul? Betul. Lalu yang dikatakan dialah murid itu siapa? Ya Yohanes. Loh, emang sama orang pertama dengan orang ketiga? Itu dia, Bang. Ada tafsiran bahwa seperti itu. Astagfirullahaladzim, botol kali bani Iya, orang, Bang. bah. Betul. Ya salam. Aku nggak Makanya- sanggup, Bang Iqbal. Enggak, Kalau Bang. gini, Bang Begini, ini kan begini. dengerin, Bang, Oke, dengerin. lanjut. Dengerin. Aku nggak terbiasa melawan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang botol nggak terbiasa, Bang. Aku milih nyerah deh. Aku nyerah deh. Abang menang, saya kalah, gimana? Kacau Gimana? lah, Bang. Botol. Abang menang, saya kalah. Gimana? Sepakat nggak? Enggak, kita hanya beda tafsiran sih, Bang. Enggak, abang aja yang menang, saya aja yang kalah, nggak apa-apa. Ya? Enggak, Bang. Aku Lu nggak apa-apa. debat itu tak Saya pernah nggak, menang kalah, Bang. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau gitu loh. Sekolah saya sia-sia gara-gara kata dia dan dan aku penulis pertama dan kata dia itu sama. Saya nggak mau bodoh, Bang.
Nggak mau saya bodoh. Orang pertama dengan orang ketiga tuh sama katanya. Saya nggak mau bodoh bang. Mohon maaf, yang lain aja. Bang Iqbal silakan bang, masuk. Aku nggak mau bodoh. Iya nggak mau aku. Bang Ardi ya. Sederhana sih, abang tidak menerima alasan saya. Masuk Isa tempatku ini. Jiman Dina, Jiman masuk. Aku ogah orang botol. Klik aja dia ini. Ya, ini sahabat Chris. Lagi Silakan. ada di sini bang. Natali monitor nggak? Monitor. Ayo Bunda Natali silakan nih. Oke, izin ya bang. Lagi azan di sini bang. Lagi sholat. Aku juga Bang Iqbal. Aku mau sholat isya dulu ya. Di sini udah ada. Oke, Bunda Natali aku jadiin moderator ya. Kami sholat dulu ya. Oke. Iya. Izin ya Bunda Natali. Iya. Bunda semua. Oh jadi bunda-bundaan aku kayak tua banget gitu ya di sini ya. Ini komal apa ini? Komal macam apa ini? Aku dijadikan bunda mereka ini ya. Kayaknya kalian semua di sini umurnya lebih tua dari aku. Kok bisa-bisanya manggil aku bunda semua nih? Memang kalian ya. Agak-agak gimana gitu. Ya udah ini aku sapa dulu ya sahabat Chris. Sahabat. Ya, selamat malam. Iya, Ya, selamat malam. Iya sahabat Chris, ini kita lagi ada tema sih buktikan Yesus itu disalib. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Buktinya dia yang ditulis. Ganti tema nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Buktinya udah ada Nah, di bebas dalam aja. Bible, di dalam Alkitab itu buktinya. Buktinya sudah ada di dalam Alkitab itu buktinya. Mana buktinya? Yang mana? Ada di Matius, ada di Yohanes, ada di Markus. Penyalipannya benar itu? Benar. benar. Apa yang ditulis di dalam Alkitab kami percaya dan kami mengimani itu benar. Yang benar Yesus itu disalib kapan? Masalahnya sama saudara apa? Enggak ada masalah. Ini tadi kita diskusi aja. Temanya itu enggak ada Yang masalah. benar yang kapan maksud Anda? Ya, Enggak gini loh. Anda mengatakan yang benar Yesus yang kapan, maksud Anda apa? Ya. Maksud saya Tapi itu kan bertanya. pertanyaan Anda itu kan nggak jelas. Iya, ini Kapan bisa yang bagaimana ngomong. maksudnya? Kok kejang? Di Markus Waktunya tahun berapa atau gimana? 15:25. Enggak, gini loh, Bang. Di Markus 15:25 itu kan tertulis Yesus itu disalibkan jam 9 gitu. Itu benar nggak? Markus itu benar nggak mencatat seperti itu? Benar ya? Coba aku tampilin datanya nih. Markus ya, aku tulis ya. Enak kalau diskusi sama aku tuh aku tampilin data. Kamu bisa on cam juga kan? Coba dibaca. Coba Iya. dibaca. Kita buka. Iya, tunggu. Nggak ada. Nggak ada apa? Kita buka. Di mana yang kamu bawa dulu? Ini. Ada jam 9, ada jam 12. Coba sama kamu buka. Karena tidak ada seperti Tidak ada seperti apa? Nggak ada seperti yang aku bilang. Nggak ada seperti apa. Ini ya, ini di Markus 15:25. Cek kedengeran nggak suaraku? Kedengeran ya? Markus 15:25 ini aku bacain. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini bener nggak? Chris, bener nggak? Suaraku ada nggak sih? Oh ada kok suaraku. Ini Chris gimana? Bang Chris, Babang? Bunda. Babang nggak ada suaramu. Oke. Ini gimana nih? Iya. Bener ini. Markus ini mencatat Yesus Suara disalib kakak jam 9. putus-putus tuh. Enggak. Aku lihat di monitorku kan aku lihat. Bentar, Markus, pelan-pelan. Bentar. Jelas. Iya, sebentar. Kita kan kalau diskusi, kita sama-sama. Jangan buru-buru. Oh sinyalmu Markus Bang, 5. sinyalmu yang macet. Aduh, sinyal dia yang putus-putus. Sinyalmu itu suaramu. Ini pakai provider apa sih dia nih? Pakai wifi Oten atau HP merek Oten aja nih dia nih. Ya kan? Nah. Ini aduh gimana ini? Ini baru satu dibuka udah langsung berserak ini sinyalnya dia. Nanti lama-lama nih apalagi yang berserak nih? Orangnya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan nih gimana? Bener nggak? Sinyal kan? Orangnya kan sekarang yang hilang. Sinyal hilang, sekarang orang hilang. Aku cari dulu ya yang lain.
Yang mana ini? Coba ini. Nama-nama jelmaan Roh Kudus nih, coba tadi aku naikin. Nah, Merpati 96. Merpati. Woi, Merpati, woi. Muslim, Mbak, Muslim. Oh, Muslim. Ya, assalamualaikum. Cuman orang tua saya juga mualaf, makanya saya sering dengar begini karena kebetulan orang tua mualaf juga tapi sudah almarhum. Alhamdulillah Islam itu. Alhamdulillah. Iya, dia mau disampaikan, Bang. Ini mau cari yang oten dulu nih, Bang, soalnya, Bang. Ya, oke Mbak. Cuma dengar doang ini yang mana masuk di akal. Oke, izin turunkan ya, Bang. Oke, siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arnold. Arnold JR. Iya, halo. Kristen ya? Oke, selamat sore. Iya, sore. Kristen? Yes. Yes. Oh, yes. Rudy Ginting. Nenek ketawa dia. Rudy Ginting. Turin aja. Oke, sama Arnold aja dulu diskusi. Oke, Bang Arnold, Kristen ya. Ini tadi pembahasannya udah nyimak ya. Mengenai penyalipan Yesus. Oh, belum ya. Mungkin Abang mau nanya duluan, gak apa-apa sih? Mau dilanjut tentang penyalipan atau mau nanya dulu, gak apa-apa, silakan. Enggak, saya mau tanya Mbak. Ini komal apa nih? Komal diskusi lintas agama. Oke, siapa? Jadi temanya apa nih temanya? Belum ada tema. Oh, belum ada tema. Tadi bahas tentang penyalipan aja. Gimana, mau dilanjut atau mau ganti yang lain? Bukan segini. Tentang ketuhanan, boleh aja. Kalau pembahasan tentang lintas agama, kira-kira apa yang mau dibahas? Ada perbedaan atau ada kesamaan? Oh, banyak perbedaannya. Oke, banyak perbedaannya. Nah, kalau banyak perbedaan, kita ambil satu perbedaan apa? Perbedaannya, saya menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Siap. Tuhan langit dan bumi. Tapi kalau Anda itu menciptakan siapa nih? Tuhan saya Esa. Tuhan Anda berapa? Tuhan saya satu. Siapa namanya? Allah. Oh, Allah. Iya. Oh, Kristen ya padahal ya? Kan iya Kristen. Oh, Kristen. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan gitu. Yesus itu pengutus. Tadi katanya Allah, gimana sih? Siapa yang katakan Allah? Tadi katanya Tuhan. Enggak, tadi Tuhanmu siapa? Aku tanya. Saya kan Tuhan saya satu, Allah. Allah kan? Saya tadi nanya siapa namanya Allah. Iya. Ya udah, kalau satu Allah. Nah, kenapa aku tanya Yesus? Ya berarti Yesus bukan Tuhan kan? Tadi katanya cuma satu Tuhannya, gimana sih? Yesus itu pengutus dari Allah. Ngerti? Yesus pengutus. Pengutus dari Allah. Bukan Tuhan. Berarti dia bukan utusan. Bukan. Pengutus dengan utusan itu apa? Beda lah. Anda nih mengerti pengutus sama utusan itu apa? Ini kenapa lagi yang kayak gini yang naik? Pengutus itu cuman ada penambahan awalan P dengan akhiran aan. Kalau utusan, kata dasarnya itu utusan. Iya, kalau utusan itu dia yang diutus atau yang mengutus. Utusan itu dia mengutus. Utusan mengutus. Aduh, ini kok parah lagi ya. Ini kenapa sih malam ini, kenapa ya di roomnya ini yang naik kok kayak beginian semua ya? Pemahaman Anda nih nampaknya karena apa? Karena saking mau mengerti Alkitab, mengerti agama orang lain, sehingga pemahaman Anda ini kayak agak error nampaknya nih. Jangan ketawa. Aduh, ini kita lagi apa sih? Kita lagi lomba botol-botolan. Siapa kalah kalau lomba botol-botolan gitu loh. Anda ketawa kebodohan Anda sendiri. Karena dari mana Anda kebodohannya? Anda berusaha untuk mengerti agama orang lain yang Anda belum paham benar-benar.
Utusan itu orang yang disuruh atau bukan? Jangan kita bahas itu. Enggak. Saya mau tanya Anda. Tadi Tuhanmu katanya kan Allah. Iya. Di Ya Kejadian udah, 1 kalau ayat Tuhanmu 1. Allah, terus Yesus itu siapa? Dengar dulu. Di Kejadian dulu? 1 ayat 1. Kita buka faktanya. Kejadian. Kau tampilkan ya, karena saya ini Kau lah yang tampilkan, enak aja kau nyuruh aku. Anda yang buka modal. komal. Anda yang buka komal. Aku bukan buka komal, aku narasumber di sini. Kita sama-sama Anda narasumber. buka. Aku narasumber Muslim, kau narasumber Kristen. Aku nampilin Di sini- data yang mau aku tampilin, kau tampilin data yang mau kau tampilin. Kok kau nyuruh aku? Kau pikir apa? Kau pikir aku babu kafir? Karena apa? Sampai Anda yang kau ini memang kafir-kafir naik sini ya. karena apa? Anda yang mau bertanya. Jadi saya nyuruh Anda Ya untuk udah, nggak usah nyuruh Nah, aku buka. Jangan Ngapain gitu, yang gue nggak karena mau? Anda yang Loh, mau kok jangan mengetahui agama Kristen. Aku nggak mau bukain. Kamu kalau mau ngomong aja, nggak usah untuk nyuruh-nyuruh. mengetahui, untuk membedakan. Ya agama udah, kalau sama mau agama Anda. ngomong, kok nangis sih? Kalau mau ngomong aja. Kamu nggak punya Bible di situ. Kalau kamu nggak bisa on cam nggak apa-apa. Kamu baca aja Biblemu, nggak usah nyuruh-nyuruh aku gitu loh. Bukan gitu. Tadi saya lihat Anda buka Markus Iya, 15, ya kan itu perangkatku. Kok minta-minta juga kok mau jajah perangkatku? Kalau kayak gitu enggak usah bahas tentang agama orang. Kenapa Anda berusaha untuk bahas tentang agama orang? Kamu tahu kenapa aku bahas Kristen? Kenapa? Mau tahu? Karena Kristen, khususnya terjemahan LAI ya, Kristen Indonesia ini pakai Bible terjemahan LAI. Dan di dalam Bible terjemahan LAI itu mengambil nama sesembahan saya, yaitu Allah, ditulis di situ dan dipleset-plesetkan, bahkan dihina. Salah satu contoh terbukti, ini dalilnya. Ibu Natali. Di dalam kan pertanyaan aku kan, kok nangis? Ini salah satu dalilnya. 1 Korintus 1:25 di sini Bible Anda menghina sesembahan saya. Dikatakan sebab yang bodoh dari Allah. Ini maksudnya apa? Kenapa di sini terjemahannya ya ditulis Allah, padahal original teksnya kata Allah di sini, original teksnya itu adalah Theos. Theos itu adalah apa? Sesembahanmu. Bisa Tuhan, bisa dewa. Sekarang saya tanya, Tuhanmu siapa? Tuhanmu Allah atau Yesus? Kalau sesembahanmu itu Yesus, kenapa di sini yang dibodoh-bodohin bukan Yesus aja? Kenapa harus Tuhan saya yang dibodoh-bodohin? Dengar bu. Ah. Tuhan itu nih kata lainnya apa? Ya Tuhan lah. Tuhan dengan kata lain, selain dari kata Tuhan itu apa? Nih, kasih tahu kau ya. Tuhan dalam kamus bahasa Indonesia. Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Yes. Paham? Ini arti kata Tuhan. Yes. Tuhanmu siapa? Allah atau Yesus? Tuhan saya Allah. Oh Allah, ya udah kalau Tuhanmu Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu utusan, pengutus. Utusan kok pengutus? Emang sempak koyak lagi nih orang dari tadi. Dengar dulu. Supaya apa lagi yang didengar? Supaya Anda tuh mengerti. Karena apa? Di sini di Komal ini Anda itu selalu membahas tentang agama Kristen. Terus jawabannya apa? Jadi saya mau tanya dengan saudara. Oh mau nanya? Saya itu mau nggak bisa. menanyakan saudara. Ya udah nanya aja lah. Apa yang saudara mau cari di agama Kristen? Saya nyari di agama Kristen. Gak usah nyari-nyari. Dulu saya pernah Kristen, gak usah nyari-nyari lagi. Dulu pernah nyari, tapi ketemunya malah kebenaran itu ada di Islam. Udah selesai nyarinya. Enggak, kalau nyari di kekristenan udah selesai. Udah kelar. Bukan Bunda Nisa, jangan salah perspektif. Bunda ini kayak nampaknya agak error nampaknya sore ini ya. Soalnya kadang-kadang saya nonton Bunda ini agak bagus. Malam ini kok agak error. Karena aku ngadepin orang ODGJ kayak kau. Saya bukan ODG, saya waras. Kalau orangnya waras. Karena Anda ini satu hari lain, satu harinya berbeda. Makanya saya agak jangan satu hari. Anda. Setelah ini atau sebelum Anda, kalau orangnya berbeda dengan Anda, pasti saya juga berbeda gitu loh. Karena apa? Berarti Anda hadapi orang gila, Anda pun ikut gila. Enggak dong. Itu ngapa lu enggak jadi lagi? Wah, Anda nih waras atau apa tidak? Saya waras kalau waras. Udah waras. Makanya saya jadikan siapa kamu mainan Anda? aja. Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Allah, sudah saya jawab. Allah. Pengutus Anda siapa?
Pengutus saya. Apa sih? Anda pengutus Allah. Apa sih maksudnya kok? Apa sih? Anda pengutus Allah. Apa sih kok saya pengutus Allah? Saya nggak tahu. Ngapain saya ngutus-ngutus Allah? Kurang ajar kali kau. Tadi Anda katakan Anda pengutus Allah. Siapa yang bilang pengutus Allah itu Tadi siapa? barusan Anda katakan Anda pengutus Allah. Nggak ada yang bilang. Aku tuh tanya, pengutus. Ini saya rekam loh. Saya live kan di Ini YouTube. saya rekam loh. Kalau saya live kan kebotolanmu di YouTube. Ini YouTube Natalia Riani lagi live. Kenapa? Saya heran dengan Anda. Tadi Anda katakan bahwa Anda tuh pengutus Allah. Enggak, saya nanya, pengutus Allah itu saya tanya, Tadi Anda jawab. Saya. Siapa yang jawab? Saya tanya. Tadi barusan Anda jawab. Aduh, ini kenapa sih ini ODGJ lepas ini? Mabuk apa dia? Kamu terakhir perjamuan kudus kapan sih? Terakhir perjamuan kudus? Minum wine-nya berapa banyak? Minum anggurnya berapa banyak? Biasanya cuma gelas kecil, sloki kecil gitu. Mabuk kamu kapan terakhir perjamuan kudus? Nah, Anda mabuk ya? Kok kayak overdosis gitu kamu minum anggur? Nah, nampaknya Anda mabuk ya? Mabuk Anda ya? Kamu yang mabuk. Tadi pengutusnya Anda, katanya Anda yang mengutuskan Allah. Enggak, aduh ini kenapa sih ini gila nih? Nah, Anda ini memang gila karena ini tadi kan narasi Anda. Narasi Anda kan. Dah, rasakan tuh ya. Rasakan tuh. Kenapa kayak gitu ya? Udah bego. Saya belum dapat bagian. Bego budak. Oh, Bang Handi, assalamualaikum. Banyak mainan sini Bang Handi. Tenang aja Bang Handi, banyak mainan. Naikin lagi si Arnold. Tadi katanya Tuhannya Allah bukan Yesus. Dia nggak nyambung banget. Aduh, dia dari tadi udah gila banget, udah gila budak juga. Aduh, parah. Ya nyari yang nyambung susah loh. Iya sih, kalau nyambung bisa mualaf ya. Iyalah. Nah, kita banyak mainan kok Bang Handi, tenang aja. Oke kalau begitu. Aku lagi milih-milih dulu nih, lagi aku naikin. Yang muslim-muslim jangan minta permintaan dulu ya, saudara-saudaraku. Biar yang Kristen-Kristen aja dulu. Elang. Selamat malam. Malam. Agama apa? Muslim. Oh Muslim. Kok Muslim salamnya gitu Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini angin yang jawab? Iya. Oh iya. Iya Bang, ada yang mau disampaikan nih, kita mau lanjut diskusi soalnya. Saya sih ini di bawah aja. Okay. Saya ini temannya Pelupu. Oh oke. Bang Suma. Apa Pak? Halo. Iya kenapa Bapak? Saya ikut aja, saya tunggu di bawah aja ini. Oke makasih, lanjut. MR Elang. Absen lagi. Oke, MR Elang. Ya. MR Mister. Ya. Kristen? Benar, Kristen ya? Aduh, kok berisik banget sih? Assalamualaikum. Benar. Iya, Elang sebentar ya, Elang ya. Standby dulu ya. JB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok noise banget Elang ini. Islam ini Kak, Islam. Oh, Islam ya. Izin turunkan ya, Bang ya. Oke, Kak, oke. Ya, makasih Bang. Oke. Ada Elang di sini. Elang silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, Arnold naik lagi. Oke, Arnold naik lagi ya. Udah korek kuping ya, semoga ya. Ya, Arnold. Ya, selamat malam. Iya malam. Nol, tadi gue denger Nol, Tuhan kamu siapa tadi Nol? Nggak usah bahas itu dulu. Saya mau tanya si Natali itu. Aduh, nggak level. Aduh, nggak level. Nggak level kamu sama dia, sama aku aja. Bukan nggak level, karena itu narasi bukan level.
Jadi anda di sini nih yang memang nggak level, kenapa harus terlalu Bukan level, bukan level. Kalian yang nggak level semua. Udah naikkan saudara sendiri, lalu diturunkannya lagi tanpa itu. Aci, tuh gue Tuh baik-baik. kan, Bang Handi juga nggak sabar kan? Enggak. Saya cuma ingin gituin doang, baru turun. Oh iya. Halo. Kan tidak level. Dia ngomong sendiri tidak level. Ya ngapain naik kalau tidak level? Iya, Bang Handi ini ada elang, dilanjut dulu Bang Handi. Aku sekalian nyari-nyari oten lagi nih. Enggak, aku mau ngomong sama Nathan. Oh sama Waduh, aku juga. jadi idola nih, Mbak Wah, Natali. jadi idola. Menyala idolaku. Lanjut. Oke. Gimana Pak Lang? Ini judulnya apa sih di kolom judulnya Nggak apa? ada judul. Judulnya saya kasih judul berdua. Siapakah Tuhan yang disembah? Itu. Yang muda-muda aja. Lanjut. Menurut agama Kristen, Bible gitu. Apa? Menurut Bible, menurut agama sama gitu. Menurut Kristen? Iya menurut Kristen. Emang beda ya menurut Kristen sama Bible ya? Beda ya? Enggak. Kamu sesat kamu Natalia kalau kamu ngomong gitu. Nggak paham. Apa sih yang belum apa-apa belum sesat-sesat? Ini kenapa sih? Kok sentimen? Kamu lagi apa sih? Lagi dapat ya? Jangan framing sebelum orang ngomong. Aku Ya, ngomong menurut enggak, suaramu tuh enggak jelas terus berisik. Kamu lagi di mana sih? enggak ada di rumah. Menurut Kristen atau Islam maksud saya. Tapi kamu framing. Oh gitu. Kamu berisik loh. Coba jangan yang noise. Di tempat yang sepi gitu loh. Udah dalam ruangan ini, dalam kamar sendiri nih. Menurut Kristen, Tuhan itu lah Yesus sendiri. Oh, Yesus sendiri itu adalah Tuhan menurut Kristen. Ya. Oh. Apa mau di... Emang kapan diajarin Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Coba kamu Gimana? baca Yohanes 13 ayat 13, coba dibaca. Oh, Yohanes 13:13. Mau dibaca yang terjemahan apa? Ya udah, menurut Bible kan ada di Bible itu. Iya, yang terjemahan apa? Minta yang terjemahan apa? Kan banyak terjemahannya. Yohanes 13:13 itu. Terjemahan LA ada, itu aja. Nggak perlu yang lain-lain, sama aja semua. Nggak sama, beda-beda. Nih aku tampilin ya. Coba bacakan dulu, nggak usah. Iya, ini aku tampilin, aku bacain. Biar kamu tahu beda-beda gitu loh. Coba lihat Yohanes 13 ayat 13. Ya, Yohanes 13:13. Takut jadi 23 nih.